Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifaul Qalbi dengan sahabat Asyifa. Hari ini kita bertemu lagi di ruang yang penuh energi positif, ruang yang tidak sekadar layar, tetapi menjadi tempat kita saling menguatkan, saling menyalurkan doa, dan saling membangkitkan semangat untuk percaya pada rencana besar Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu, sudah mau mampir, sudah mau mendengarkan, karena video ini bukan sekadar tontonan biasa. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan, bukan karena algoritma semata, bukan karena jari tanganmu yang asal menekan tombol, tetapi karena Allah sudah memilih langkahmu, Allah sudah menggerakkan hatimu, dan Allah sudah menghadirkanmu pada sebuah pesan yang barangkali akan menjadi jawaban dari doa-doamu selama ini. Sahabat, pernahkah kalian merasa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Tiba-tiba hati terasa hangat, tiba-tiba ada dorongan untuk berubah. Tiba-tiba ada rasa yakin bahwa sesuatu yang besar sedang Allah siapkan. Itulah tanda, itulah bisikan halus dari Allah yang sering kita abaikan. Padahal justru disitulah rahasia besar sedang dibuka sedikit demi sedikit. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang membuat hati bergetar, membuat iman bangkit, membuat doa semakin kuat, yaitu tentang 5 tanda Allah sudah merencanakan pertemuan besar dengan jodoh terbaikmu. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita tarik napas sejenak. Mari kita hadirkan diri kita, mari kita fokuskan hati, mari kita yakinkan bahwa kita sedang berada di perjalanan spiritual, bukan sekadar menonton video. Kita sedang berada di ruang belajar, ruang tafakur, ruang penuh hikmah. Jadi jangan sekadar dengarkan dengan telinga, tetapi dengarkan dengan hati, karena siapa tahu kalimat demi kalimat yang keluar hari ini adalah jawaban langsung dari Allah atas pertanyaan yang kamu bawa setiap malam. Sahabat, saya tahu banyak dari kalian yang mungkin sedang resah. Ada yang gelisah karena doa jodoh belum juga terkabul. Ada yang cemas karena usia terus berjalan, sementara pasangan yang dicari belum juga ditemukan. Ada yang bertanya-tanya, apakah Allah mendengar doaku? Apakah Allah sudah menyiapkan seseorang untukku? Apakah aku terlambat? Pertanyaan itu wajar, keresahan itu manusiawi. Tetapi ingatlah satu hal, Allah tidak pernah terlambat. Allah selalu tepat waktu. Allah selalu menyiapkan yang terbaik. Jadi ketika kamu berada di sini sekarang, itu artinya Allah sedang menghiburmu. Allah sedang mengingatkanmu. Allah sedang berkata, tenanglah, aku sedang merencanakan sesuatu untukmu. Bukankah itu luar biasa? Kamu tidak datang ke sini karena kebetulan, tetapi karena Allah ingin kamu tahu bahwa rencana besar sedang menunggu di depan. Bayangkan sahabat, bagaimana rasanya ketika kamu tahu bahwa jodohmu bukan sekadar pasangan biasa. Ia adalah seseorang yang Allah pilihkan. Ia adalah seseorang yang akan menjadi penolongmu, menjadi teman setiamu, menjadi pelengkap agamamu, bahkan menjadi jalanmu menuju surga. Apakah itu tidak membuatmu bergetar? Apakah itu tidak membuatmu bersemangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah? Nasib sahabatku, agar energi kita semakin kuat, mari kita lakukan sesuatu bersama-sama. Di kolom komentar, tulis angka 77 sebagai simbol energi positif. Tulis 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan doa, siap menyalurkan keyakinan, dan siap menyalurkan semangat untuk percaya pada takdir Allah. Angka 77 ini kita jadikan kode bersama, kode doa, kode harapan, kode bahwa kita semua yang ada di sini saling mendoakan, saling menguatkan, saling menyalurkan energi positif yang luar biasa. Bayangkan betapa kuatnya energi itu ketika ribuan komentar 77 berkumpul menjadi satu doa besar. Sahabat, sebelum kita bahas tanda-tanda yang pertama, mari kita renungkan lebih dalam mengapa kita sering merasa ragu pada janji Allah. Bukankah Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap jiwa sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan? Bukankah Allah sudah menuliskan takdirmu bahkan sebelum kamu lahir? Lalu mengapa kita masih merasa khawatir, masih merasa takut, masih merasa seolah-olah hidup ini kosong? Itu karena kita lupa. Lupa bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana. Lupa bahwa doa kita tidak pernah sia-sia. Lupa bahwa semua perjalanan ini sudah Allah susun dengan sangat indah. Hari ini aku ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak. Berhenti dari rasa panik, berhenti dari rasa takut, berhenti dari rasa gelisah. Dan mulai belajar percaya bahwa jodohmu sudah ditetapkan, jodohmu sedang dipersiapkan. Jodohmu bukan sekadar seseorang yang hadir membawa senyum, tetapi seseorang yang Allah pilihkan karena ia adalah jawaban doa-doamu, jawaban ibadahmu, jawaban tangismu di malam hari. Sahabat,
Pernahkah kamu merasa seolah ada perubahan kecil dalam hidupmu yang tiba-tiba terjadi begitu saja? Misalnya, kamu yang dulunya cuek dengan ibadah, kini tiba-tiba hatimu tergerak untuk sholat tepat waktu. Kamu yang dulunya jarang membuka mushaf, kini tiba-tiba ingin membaca Al-Quran meski hanya 1 ayat. Kamu yang dulunya sering mengeluh, kini tiba-tiba lebih mudah bersyukur. Itu bukan kebetulan. Itu bukan perubahan biasa. Itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan dirimu. Allah sedang mengubahmu sedikit demi sedikit, supaya ketika jodoh terbaikmu datang, kamu sudah siap menyambutnya. Inilah yang sering kita lupakan. Kita sibuk mencari, kita sibuk bertanya, kita sibuk merasa iri melihat orang lain menikah lebih dulu, tetapi kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah siap? Dan ketika Allah memberikan tanda-tanda perubahan, sebenarnya itu adalah jawaban bahwa waktumu sudah dekat. Sahabat, hari ini aku ingin kamu benar-benar membuka hati. Jangan anggap pembahasan ini sebagai dongeng. Jangan anggap ini sebagai sekadar hiburan. Jadikan ini sebagai renungan. Jadikan ini sebagai perjalanan spiritual. Karena setiap kata yang sampai ke telingamu bisa jadi adalah pesan langsung dari Allah untukmu. Dan percayalah, tanda-tanda itu nyata. Tanda-tanda itu hadir. Tanda-tanda itu bukan khayalan. Tinggal bagaimana kita peka, bagaimana kita sabar, bagaimana kita percaya. Maka sahabat, jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil. Jangan pernah abaikan bisikan hati yang baik. Jangan pernah sepelekan dorongan untuk berubah. Karena bisa jadi itu adalah tanda pertama bahwa Allah sudah merencanakan pertemuan besar dengan jodoh terbaikmu. Bayangkan jika kamu abaikan tanda itu. Bayangkan jika kamu tetap keras kepala. Bayangkan jika kamu tetap sibuk mengejar dunia tanpa memperhatikan isyarat yang Allah berikan. Bukankah itu berarti kita menyia-nyiakan kesempatan besar? Maka dari itu, mulai sekarang belajarlah peka. Belajarlah untuk membaca setiap kejadian dengan kacamata iman. Sahabat, aku ingin mengingatkan lagi, kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Kamu yang sedang mendengarkan kalimat ini, kamu yang sedang duduk menatap layar, kamu yang sedang menahan air mata karena merasa seolah pesan ini tepat menampar hatimu, itu semua adalah bukti bahwa Allah sedang berbicara denganmu melalui cara yang lembut. Maka jangan abaikan. Kita akan membahas satu persatu tanda yang luar biasa itu di bagian berikutnya. Kita akan melihat bagaimana Allah bekerja secara rahasia, secara halus, secara penuh cinta untuk menyiapkan jodoh terbaikmu. Maka jangan berhenti di sini, teruslah bersama kami hingga akhir, karena setiap tanda akan semakin membuka matamu, semakin menenangkan hatimu, dan semakin membuatmu yakin bahwa pertemuan besar itu sudah dekat. Sebelum kita lanjut, sekali lagi tuliskan di komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi positif, siap menerima doa dari saudara-saudaramu, dan siap mempercayai takdir Allah dengan sepenuh hati. Dengan itu, kita tidak hanya mendengar, tetapi juga berpartisipasi. Tidak hanya pasif, tetapi juga aktif dalam menyalurkan semangat. Dan ingatlah sahabat, perjalanan ini belum selesai. Ini baru awal. Kita baru membuka pintu. Masih ada tanda-tanda berikutnya yang akan membuatmu semakin yakin. Jadi tetaplah bersama kami di bagian 2, karena perjalanan ini akan semakin indah, semakin dalam, dan semakin membuka mata hatimu tentang bagaimana Allah merencanakan jodoh terbaikmu dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Sahabat Syifaul Qalbi dengan sahabat Ashifa, kita sudah sampai pada titik yang paling dinanti. Tadi di bagian awal kita sudah menyiapkan hati, sudah menyalakan semangat, sudah memantapkan niat bahwa kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Allah sedang menggerakkanmu untuk belajar, untuk membuka mata, dan untuk menyadari bahwa ada tanda-tanda besar yang mungkin sudah hadir dalam hidupmu. Sekarang mari kita bahas satu persatu tanda itu. Ingat, jangan sekadar mendengarkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah tanda ini sudah pernah kamu rasakan, atau bahkan sedang kamu alami? Kalau iya, maka bersyukurlah, karena bisa jadi Allah sedang benar-benar mempersiapkanmu. Tanda pertama, hatimu tergerak untuk lebih dekat dengan Allah, sahabat. Tanda pertama yang paling jelas adalah hatimu tiba-tiba ingin mendekat kepada Allah. Kamu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu, lalu kamu menemukannya saat sujud. Kamu merasa kosong, tetapi kosong itu mulai terisi ketika kamu membaca ayat-ayat Allah. Dulu mungkin sholat hanya rutinitas. Dulu mungkin doa hanya sekadar formalitas. Tetapi kini berbeda. Kini kamu mulai merasakan ketenangan setiap kali sholat. Kini kamu mulai meneteskan air mata saat mengucap doa. Kini kamu mulai sadar bahwa tanpa Allah, hidup ini hampa.
Perubahan ini tidak bisa dianggap remeh, karena jodoh terbaik bukan hanya soal siapa yang datang, tetapi juga soal bagaimana kondisi imanmu ketika bertemu. Allah tidak akan sembarangan mempertemukan dua insan. Allah akan mempertemukan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Maka jika hatimu tergerak untuk kembali kepadanya, itu tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalanmu. Sahabat, coba renungkan sejenak. Apakah belakangan ini kamu merasa lebih ringan ketika berada di sajadah? Apakah kamu mulai ingin menjaga wudhu lebih lama? Apakah kamu mulai rajin mendengarkan kajian? Jika iya, itu bukan kebetulan. Itu tanda Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang besar. Kalau kamu merasa tanda ini sudah hadir, tulis di kolom komentar kalimat, "Aku ingin selalu dekat dengan Allah." Kita buat komentar itu menjadi doa bersama, menjadi energi yang saling menguatkan. Karena doa yang ditulis dengan hati juga adalah doa yang naik ke langit. Tanda kedua, lingkungan hidupmu mulai berubah, sahabat. Tanda kedua adalah perubahan dalam lingkunganmu. Coba perhatikan baik-baik. Bisa jadi orang-orang yang selama ini tidak baik untukmu mulai menjauh. Bisa jadi pertemanan yang dulu membuatmu jauh dari Allah perlahan memudar. Sebaliknya, Allah menghadirkan teman-teman baru yang lebih positif, lebih mendukung, lebih mengingatkanmu pada Allah. Ini sering terjadi tanpa kita sadari. Kita mungkin merasa kehilangan. Kita mungkin merasa sedih karena sahabat lama tidak lagi intens berhubungan. Tetapi ketahuilah, itu adalah cara Allah mengatur. Allah sedang menyingkirkan penghalang, supaya jalanmu lebih bersih, supaya langkahmu lebih ringan, supaya ketika jodoh terbaik datang, kamu sudah berada di lingkaran yang sehat. Lingkungan adalah doa berjalan. Teman yang selalu mengajakmu kepada kebaikan, itu adalah doa Allah yang sedang diwujudkan dalam bentuk manusia. Jadi kalau kamu tiba-tiba menemukan circle baru yang membuatmu semakin dekat dengan Allah, maka bersyukurlah. Itu tanda besar. Sahabat, pernahkah kamu merasa seolah-olah semua orang di sekitarmu sedang membicarakan tentang kebaikan, tentang pernikahan, tentang doa? Itu bukan kebetulan. Itu isyarat. Itu cara Allah menyapamu melalui orang-orang di sekitar. Sekarang coba pikirkan, apakah kamu sedang berada dalam fase itu? Kalau iya, tuliskan di kolom komentar. Lingkunganku semakin positif. Dengan begitu, kita bisa sama-sama melihat bahwa banyak saudara kita juga sedang mengalami hal yang sama. Tanda ketiga, kamu diuji dengan kesabaran dan keikhlasan. Sahabat, tanda ketiga adalah ujian kesabaran. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang besar tanpa ujian. Allah ingin melihat seberapa kuat hatimu, seberapa sabar langkahmu, seberapa ikhlas penerimaanmu. Mungkin kamu pernah merasakan patah hati. Mungkin kamu pernah menaruh harapan pada seseorang, tetapi akhirnya tidak berjodoh. Mungkin kamu pernah meneteskan air mata karena merasa ditinggalkan. Itu semua bukan sia-sia. Itu semua adalah latihan. Allah sedang melatih hatimu untuk menjadi lebih kuat, karena jodoh terbaik tidak untuk hati yang rapuh. Jodoh terbaik adalah untuk hati yang matang, hati yang sudah belajar menerima, hati yang sudah tahu bagaimana rasanya sabar. Sahabat, jangan anggap air mata itu sebagai kelemahan. Jangan anggap kegagalan itu sebagai akhir. Itu semua adalah tanda bahwa Allah sedang mendidikmu. Sama seperti seorang guru yang memberikan ujian agar muridnya naik kelas, Allah juga memberikan ujian agar kamu layak naik level menuju jodoh terbaikmu. Kalau kamu saat ini sedang berada di fase diuji, bersabarlah. Jangan menyerah. Jangan menganggap dirimu gagal. Justru katakan dalam hati, Alhamdulillah, ini berarti Allah sedang melatihku. Dan kalau kamu benar-benar sedang diuji sekarang, tuliskan di komentar, aku sabar bersama Allah. Itu akan menjadi penguat, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk orang lain yang membacanya. Tanda keempat, kamu menjadi lebih selektif dalam memilih sahabat. Tanda keempat adalah perubahan dalam cara pandangmu terhadap pasangan. Dulu mungkin kamu mudah jatuh hati. Dulu mungkin kamu gampang terbawa perasaan. Tetapi kini berbeda. Kini kamu lebih berhati-hati. Kini kamu tidak lagi hanya melihat wajah atau harta. Kini kamu mulai bertanya dalam hati, apakah orang ini bisa menjadi imam? Apakah dia bisa menjadi istri yang solehah? Apakah dia bisa membimbingku menuju surga? Perubahan cara pandang ini adalah tanda besar. Karena itu artinya Allah sedang mengubah prioritasmu. Allah tidak ingin kamu salah memilih. Allah ingin kamu benar-benar siap untuk menerima yang terbaik. Sahabat, kalau kamu mulai merasa tidak mudah percaya pada janji manis, itu tanda baik.
Kalau kamu mulai tidak gampang luluh pada rayuan, itu tanda baik. Karena itu berarti hatimu sudah dilindungi Allah. Hati yang dilindungi akan lebih kuat, hati yang dilindungi akan lebih peka, hati yang dilindungi akan lebih mudah menemukan pasangan yang tepat. Jangan takut menjadi selektif. Jangan takut dianggap pilih-pilih. Karena memang seharusnya kita berhati-hati. Ini bukan tentang main-main. Ini tentang kehidupan seumur hidup, tentang ibadah, tentang jalan menuju surga. Jadi kalau kamu sudah berada di tahap ini, katakan dalam hati, Alhamdulillah, aku sedang dilindungi Allah. Dan supaya lebih kuat, tuliskan di komentar, aku ingin pasangan yang Allah pilihkan. Dengan itu, doa kita semakin nyata, semakin kuat, semakin naik ke langit. Tanda kelima, ada rasa tenang saat berdoa. Tentang jodoh sahabat, tanda terakhir adalah ketenangan. Meski jodoh belum datang, meski kamu belum tahu siapa namanya, meski kamu belum bisa memastikannya, tetapi hatimu tenang setiap kali berdoa. Ketenangan ini adalah bukti bahwa Allah sudah mendengar. Allah sudah mengabulkan, hanya saja waktunya belum sampai. Allah sudah menyiapkan, hanya saja pintunya belum terbuka. Kalau kamu merasa damai saat menyebut doa tentang jodoh, itu adalah tanda Allah sedang meneguhkan hatimu. Karena doa yang membuat hati damai adalah doa yang sedang dijawab. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bagaimana semua doa itu terwujud dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Sahabat, jangan pernah meremehkan rasa tenang itu, karena rasa tenang adalah hadiah dari Allah. Rasa tenang adalah bisikan bahwa semua akan baik-baik saja. Ya, jadi kalau kamu merasa tanda ini sudah hadir, ucapkan Alhamdulillah dengan tulus. Dan di kolom komentar, tuliskan, aku tenang bersama Allah. Penutup bagian 2 sahabat, 5 tanda ini bukan sekadar teori. Ini adalah kenyataan yang sering Allah hadirkan dalam hidup kita. Hatimu yang tergerak, lingkunganmu yang berubah, ujian yang melatihmu, sikapmu yang lebih selektif, dan doa yang menenangkan, semuanya adalah potongan puzzle yang sedang Allah susun. Jangan pernah abaikan tanda itu. Jangan pernah menyepelekannya. Karena ketika semua tanda ini hadir, itu artinya Allah sedang membuka jalan. Allah sedang merancang skenario. Allah sedang menyiapkan panggung besar untuk mempertemukanmu dengan jodoh terbaik yang sudah tertulis sejak lama. Maka bersyukurlah, bersabarlah, percayalah. Dan jangan lupa, tetap tuliskan angka 77 di komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, siap menyalurkan doa, siap menyalurkan keyakinan. Dan sahabat, perjalanan kita belum selesai. Masih ada bagian berikutnya yang akan membuatmu semakin yakin, semakin kuat, semakin siap menyambut jodoh terbaikmu. Jadi jangan tinggalkan ruang ini. Tetap bersama kami. Karena bagian 3 akan membuka tabir terakhir dari perjalanan penuh makna ini. Sahabat Syifaul Qalbi dengan sahabat Ashifa, kita sudah bersama melewati perjalanan yang panjang. Dari bagian pertama kita sudah membuka hati, meyakinkan diri, dan menyadari bahwa kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Allah yang menggerakkan langkahmu untuk mendengarkan pesan ini. Lalu di bagian kedua, kita sudah membahas 5 tanda yang jelas. Tanda bahwa Allah sedang merencanakan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Sekarang kita sampai pada bagian ketiga, bagian yang sangat penting. Bagian yang akan membawamu lebih jauh untuk menyambut pertemuan besar dengan jodoh terbaik yang Allah pilihkan. Sahabat, jodoh bukan hanya soal siapa yang datang. Jodoh adalah tentang bagaimana kita mempersiapkan diri. Allah sudah memberi tanda, sekarang giliranmu untuk menyambut tanda itu dengan persiapan. Karena sebagus apapun rencana Allah, kalau kita tidak siap, kita bisa melewatkan kesempatan besar itu. Maka mari kita bahas bagaimana caranya menyambut jodoh terbaik, bagaimana caranya mempersiapkan diri, bagaimana caranya agar ketika waktunya tiba, kita sudah berdiri tegak, siap menyambut hadiah terbesar dari Allah. 1. Menjaga hati dan niat sahabat. Langkah pertama adalah menjaga hati dan niat. Karena hati adalah pusat segalanya. Kalau hatimu masih penuh keraguan, masih penuh keluhan, masih penuh iri terhadap orang lain, maka jodoh yang datang pun tidak akan terasa indah. Tetapi kalau hatimu penuh syukur, penuh doa, penuh keyakinan, maka siapapun yang Allah hadirkan akan terasa sebagai hadiah terbaik. Jagalah hatimu dengan zikir. Jangan biarkan hatimu kosong dari nama Allah. Isi hatimu dengan doa, isi hatimu dengan harapan baik. Jangan biarkan niatmu ternodai hanya karena ingin cepat-cepat menikah supaya tidak sendirian. Niat yang benar adalah ingin menikah karena Allah, ingin menikah untuk menyempurnakan agama.
ingin menikah agar bisa bersama-sama menuju surga. Sahabat, pernahkah kamu merasa lelah karena menunggu? Itu wajar. Tetapi ingatlah, menunggu dengan hati yang baik adalah ibadah. Menunggu dengan niat yang benar adalah amal. Jadi jagalah hatimu. Jangan biarkan hati yang lelah berubah menjadi hati yang putus asa. Ingatlah selalu janji Allah. Tidak ada doa yang sia-sia. Caprino 2. Memperbaiki diri dan akhlak sahabat. Langkah kedua adalah memperbaiki diri. Jodoh terbaik tidak datang kepada orang yang asal-asalan. Jodoh terbaik datang kepada orang yang mau berusaha memperbaiki dirinya. Jadi kalau kamu ingin mendapat pasangan yang rajin ibadah, kamu pun harus rajin ibadah. Kalau kamu ingin pasangan yang sabar, kamu pun harus melatih kesabaran. Kalau kamu ingin pasangan yang lembut, kamu pun harus belajar kelembutan. Ingat, jodoh adalah cermin. Apa yang kamu lakukan seringkali akan terpantul dalam pasanganmu. Jadi jangan hanya sibuk mencari, sibuk menunggu, tetapi mulailah sibuk memperbaiki diri. Mulailah dari hal-hal sederhana, jaga sholat 5 waktu, perbanyak sedekah, belajar menahan amarah, latih lidahmu untuk berkata baik. Semuanya mungkin terlihat kecil, tetapi percayalah, semua itu adalah investasi besar. Karena jodoh terbaik akan Allah pertemukan dengan orang yang juga sedang berusaha menjadi lebih baik. 3. Menyusun doa spesifik sahabat. Doa adalah senjata paling kuat. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia akan mengabulkan doa hambanya. Jadi jangan pernah lelah berdoa. Tetapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Berdoalah dengan spesifik. Banyak orang berdoa, "Ya Allah, berikan aku jodoh yang terbaik." Itu bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau kamu sebutkan detail yang kamu harapkan. Misalnya, "Ya Allah, berikan aku jodoh yang soleh, yang sabar, yang bisa membimbingku, yang mencintaiku karenamu, yang sabar menghadapi kekuranganku, yang setia, yang membawa aku lebih dekat kepadamu." Doa yang spesifik akan membentuk harapan yang jelas. Doa yang jelas akan lebih mudah menenangkan hati. Karena setiap kali kamu berdoa, kamu merasa sedang menggambar jodoh terbaikmu di hadapan Allah. Sahabat, coba ambil waktu setiap malam, bangun di sepertiga malam terakhir. Ambil wudhu, sholat tahajud, lalu berdoalah dengan sepenuh hati. Tangisilah doamu, karena doa yang disertai air mata tidak akan ditolak oleh Allah. Kalau kamu siap menuliskan doa spesifikmu, tuliskan di komentar kalimat singkat, "Aku berdoa untuk jodoh terbaik dari Allah." Dengan itu, doa kita akan berkumpul, saling menguatkan, saling mengangkat satu sama lain ke langit. 4. Mengelola rasa takut dan khawatir sahabat. Banyak orang yang gagal menyambut jodohnya bukan karena jodohnya tidak ada, tetapi karena terlalu sibuk dengan rasa takut. Takut tidak segera menikah, takut tidak punya pasangan, takut salah memilih, takut gagal. Rasa takut itu wajar, tetapi jangan biarkan ia menguasai hidupmu. Ingatlah Allah lebih tahu apa yang terbaik. Jangan biarkan rasa khawatir merusak keyakinanmu. Jangan biarkan bayangan buruk menghancurkan semangatmu. Setiap kali rasa takut muncul, ucapkan dalam tiat, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup Allah yang menjadi penolongku, cukup Allah yang menjadi pelindungku. Dengan kalimat itu, hati akan lebih tenang, pikiran akan lebih jernih, langkah akan lebih mantap. Sahabat, ingatlah selalu, tidak ada takdir yang buruk jika Allah yang menuliskan. Semua yang Allah tetapkan pasti indah, hanya saja waktunya berbeda. Jadi jangan biarkan rasa takut menutup pintu keyakinanmu. 5. Bersyukur pada proses sahabat. Langkah terakhir dalam menyambut jodoh terbaik adalah bersyukur. Bersyukur bukan hanya ketika jodoh sudah datang, tetapi juga bersyukur pada setiap proses. Bersyukur ketika Allah menggerakkan hatimu untuk berubah. Bersyukur ketika Allah menguji kesabaranmu. Bersyukur ketika Allah menyingkirkan orang yang tidak baik dari hidupmu. Bersyukur ketika Allah membuatmu menunggu lebih lama, karena bisa jadi penantian itu justru menyiapkanmu untuk pasangan yang lebih sempurna. Orang yang bersyukur akan lebih mudah melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Orang yang bersyukur akan lebih tenang menjalani hidup. Dan orang yang bersyukur akan lebih siap menyambut apapun yang Allah hadirkan. Sahabat, coba sekarang tuliskan di komentar, "Aku bersyukur pada setiap proses Allah." Dengan begitu, kita tidak hanya bicara, tetapi benar-benar mempraktikkan rasa syukur kita bersama. Sekarang sahabat, mari kita hubungkan semuanya. Di bagian pertama kita sudah belajar bahwa kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Allah yang menghadirkanmu untuk mendengar pesan ini.
Lalu di bagian kedua kita sudah membahas 5 tanda yang jelas. Hatimu yang tergerak, lingkunganmu yang berubah, ujian yang melatihmu, sikapmu yang lebih selektif, dan doa yang menenangkan. Itu semua adalah bukti nyata bahwa Allah sedang bekerja. Dan sekarang di bagian ketiga, kita belajar bagaimana cara menyambut semua tanda itu dengan menjaga hati, memperbaiki diri, menyusun doa, mengelola rasa takut, dan bersyukur pada proses. Semua itu adalah bekal, semua itu adalah jalan, semua itu adalah persiapan. Bayangkan sahabat, ketika semua ini kamu jalani, ketika tanda-tanda itu hadir dan persiapan itu kamu lakukan, lalu tiba-tiba suatu hari Allah benar-benar mempertemukanmu dengan jodoh terbaik. Betapa bahagianya, betapa lega hatimu, betapa indah rencana Allah yang akhirnya terbuka di depan matamu. CTA Interaksi. Sebelum kita lanjut ke kesimpulan besar, mari kita kuatkan energi positif kita bersama. Sekarang, tuliskan angka 77 di kolom komentar. 77 ini bukan sekadar angka, tetapi simbol keyakinan, simbol doa, simbol energi yang kita salurkan bersama. Dengan menulis 77, kita sedang berkata kepada Allah, aku siap, aku yakin, aku percaya, aku menunggu rencana terbaikmu. Bayangkan sahabat, ribuan komentar 77 berkumpul, menjadi gelombang doa, menjadi energi yang kuat, menjadi bukti bahwa kita saling mendoakan meski tidak saling mengenal. Inilah kekuatan yang kita bangun bersama. Inilah doa yang kita panjatkan bersama. Sahabat, perjalanan kita sudah semakin dalam. Kita sudah belajar membaca tanda. Kita sudah belajar menyiapkan diri. Kita sudah belajar bersyukur pada proses. Jangan berhenti di sini. Masih ada kesimpulan besar yang akan merangkum semua pembahasan kita. Kesimpulan yang akan membuatmu semakin yakin bahwa Allah benar-benar sedang merencanakan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Tetaplah bersama kami. Jangan tinggalkan ruang ini, karena di bagian kesimpulan nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan doa, dengan keyakinan, dengan harapan, dan dengan semangat baru untuk menyambut jodoh terbaik dari Allah. Sahabat Shifal Kolbi dan sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, setelah kita melalui pembahasan yang panjang tentang tanda-tanda Allah, sedang merencanakan pertemuan besar dengan jodoh terbaikmu, kini saatnya kita masuk pada penutup sekaligus kesimpulan. Namun ingat, penutup ini bukan akhir perjalanan. Justru ia adalah awal dari langkah baru yang lebih besar. Karena apa yang sudah kita bicarakan bukan sekadar kata-kata, melainkan sinyal-sinyal ilahi yang seringkali hadir dalam hidup kita. Hanya saja kita sering abai atau kurang peka untuk menyadarinya. Bayangkan, sejak awal kita sudah membahas bagaimana hati yang tiba-tiba digerakkan untuk semakin dekat kepada Allah, bagaimana lingkungan yang mulai berubah menjadi lebih positif, bagaimana sabar dan ikhlas dilatih melalui ujian, bagaimana hati menjadi lebih selektif dalam memilih, hingga bagaimana doa yang tadinya penuh gelisah, perlahan berganti dengan rasa tenang. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah rangkaian tanda yang Allah kirimkan, seolah-olah Dia ingin berbisik lembut, tenanglah, aku sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Dan sahabat, kesimpulan ini bukan hanya tentang merangkum, melainkan tentang meneguhkan hati. Karena tidak semua orang mampu sabar menanti. Banyak yang menyerah di tengah jalan, banyak yang tergoda oleh bisikan dunia, banyak yang akhirnya memilih jalan singkat hanya karena tidak kuat menahan rindu. Tapi kamu yang masih bertahan, yang masih berdoa, yang masih percaya bahwa Allah punya waktu terbaik, sungguh berada di jalur yang benar. Jodoh adalah rahasia Allah, sahabat. Hal pertama yang harus kita garis bawahi adalah bahwa jodoh adalah rahasia besar Allah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memastikan siapa jodohnya dengan detail, sebelum Allah sendiri yang mempertemukan. Bahkan Nabi sekalipun mengajarkan bahwa jodoh, rezeki, dan ajal adalah 3 hal yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz sejak sebelum kita lahir. Maka ketika kita membicarakan tanda-tanda Allah sedang mempersiapkan jodoh terbaik, sejatinya kita sedang membicarakan tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Kesimpulannya, jangan pernah merasa bahwa keterlambatan jodoh adalah hukuman. Jangan pernah berpikir bahwa jika orang lain sudah menikah lebih dulu, itu artinya kamu tertinggal. Tidak, sahabatku. Justru itu cara Allah menunjukkan bahwa Dia sedang menulis skenario khusus untukmu yang mungkin lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Kesabaran adalah kunci. Kalau kita renungkan, dari semua tanda yang sudah dibahas, hampir semuanya bermuara pada satu hal, kesabaran. Sabar mendekat kepada Allah, sabar menghadapi ujian, sabar dalam memilih, sabar menunggu, sabar menerima. Kesabaran itu bukan sekadar menahan diri, tapi sebuah energi besar yang menguatkan jiwa. Dan tahukah kamu,
Energi sabar itu bisa memanggil jodoh terbaikmu lebih dekat. Kesimpulannya, kesabaranmu bukan sia-sia. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak terburu-buru, setiap kali kamu memilih jalan Allah daripada jalan singkat, setiap kali kamu meyakini bahwa ada waktu terbaik yang sudah ditentukan, sesungguhnya kamu sedang mempercepat datangnya takdir yang indah. Interaksi dengan Allah melalui doa. Kesimpulan penting lainnya adalah doa. Dari awal kita sudah menyinggung tentang doa yang perlahan menghadirkan rasa tenang. Itulah bukti bahwa doa bukan sekadar permintaan, melainkan percakapan antara hamba dan Tuhannya. Saat kamu berdoa, sebenarnya kamu sedang menenangkan jiwa, sedang mengisi energi, sedang mengalirkan harapanmu kepada Sang Pemilik takdir. Maka jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti menyebut nama Allah dalam setiap harapan tentang jodoh. Karena bisa jadi, setiap doa yang kamu panjatkan adalah batu bata yang menyusun jalan pertemuanmu dengan pasangan terbaik. Kesimpulannya, doa bukan hanya penguat, tapi juga pintu yang membuka jalan. Jodoh adalah tentang siap, bukan cepat. Sahabat, banyak orang yang sibuk bertanya, kapan? Padahal seharusnya pertanyaan itu diganti menjadi, apakah aku sudah siap? Karena pernikahan bukan hanya tentang bertemu dan menikah, tapi tentang siap menjalani amanah besar yang disebut rumah tangga. Allah tidak pernah salah waktu. Dia tidak pernah telat. Justru kadang kitalah yang terlalu terburu-buru. Kesimpulannya, jangan hitung waktunya, tapi siapkan dirimu. Jangan ukur seberapa lama kamu menunggu, tapi ukur seberapa siap kamu menerima. Karena jodoh terbaik tidak diukur dari cepatnya datang, tapi dari kokohnya dia bertahan bersamamu dalam kebaikan hingga akhir hayat. Energi aksi 77. Nah sahabat, sampai di sini aku ingin mengajak kalian untuk menyalurkan energi positif bersama-sama. Yuk isi kolom komentar dengan angka 77 sebagai simbol doa, sebagai simbol energi positif, sebagai tanda bahwa kamu benar-benar siap menyambut rencana Allah dengan penuh keyakinan. Bayangkan, jika ratusan bahkan ribuan sahabat kita menuliskan angka yang sama, energi itu akan mengalir seperti arus deras doa, saling menguatkan satu sama lain. Ingat, angka 77 ini bukan sekadar angka, tapi simbol kebersamaan kita dalam menguatkan iman dan keyakinan. Jadi tulis sekarang juga, 77. Hidup. Bukan tentang kebetulan. Dan akhirnya sahabat, mari kita simpulkan bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan. Termasuk kamu yang sampai di video ini, itu pun sudah bagian dari rencana Allah. Jangan pernah anggap enteng. Kalau kamu masih mendengarkan sampai titik ini, berarti hatimu memang sedang Allah siapkan. Jadi jangan sia-siakan tanda ini. Jadikan ia cambuk untuk memperbaiki diri, memperbanyak doa, memperkuat iman, dan menata hati. Penutup kesimpulannya, sahabat, 5 tanda yang sudah kita bahas hanyalah cara Allah memberi isyarat. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi tanda itu. Jangan hanya menunggu, tapi teruslah berusaha memperbaiki diri. Jangan hanya mengeluh, tapi kuatkan doa dan ibadahmu. Jangan hanya bertanya kapan, tapi tanyakan juga apakah kamu sudah siap menjadi pasangan terbaik untuk jodohmu kelak. Percayalah, Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Jika Dia sudah berjanji untuk mempertemukanmu dengan jodoh terbaik, maka itu pasti akan terjadi di waktu yang paling indah. Jadi tetaplah sabar, tetaplah yakin, tetaplah kuat. Dan sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita tulis di komentar, aku yakin Allah sedang merencanakan pertemuan besar dengan jodoh terbaikku. Tulis dengan penuh keyakinan, karena kata-kata adalah doa, dan doa adalah energi yang akan kembali kepada kita. Sahabat, terima kasih sudah menemani kita sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tercerahkan. Jangan lupa juga like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu bersama kami dalam perjalanan penuh makna ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.